Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Mas Wid, seperti tadi yang sudah kita bicarakan nih, tentang bonus demografi yang juga akan memberikan berkah dan juga bisa menjadi musibah. Lalu seperti apa sih contoh dari musibah yang bisa muncul karena bonus demografi? Musibah bonus demografi itu bisa muncul ketika tidak ada lapangan kerja. Atau kalaupun ada lapangan kerja, dia tidak mencukupi untuk menampung seluruh bonus demografi itu 70% itu. Itu akan menjadi musibah. Justru orang yang harusnya produktif dia menjadi beban bagi anggota keluarga yang lain, bagi anggota masyarakat yang lain. Yang pertama itu jelas terjadi pengangguran. Ketika terjadi pengangguran, selanjutnya apa? Akan terjadi, apalagi dipicu oleh kondisi politik yang tidak stabil, ini mudah sekali untuk dipicu, untuk berbuat katakanlah kerusuhan. Jadi ibarat rumput kering ketika dikasih sedikit api dia akan terbakar. Ini sangat berbahaya untuk stabilitas nasional. Yang pertama dari segi ekonominya, yang kedua dari kondisi sosial politiknya, itu sama-sama berbahaya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang sedang juga menjadi persoalan kita bersama itu adalah maraknya peredaran narkoba, maraknya penyalahgunaan narkotika. Narkotika ini kan sudah, kalau dulu orang narkotika itu hanya di kota-kota besar, cuman kalau di Lampung kan sudah tidak seperti itu lagi. Narkotika, penyalahgunaan narkotika itu sudah sampai ke desa-desa. Di acara organ tunggal, di acara apa, ada keramaian apa, ada acara hajatan apa, narkotika itu sudah menjadi konsumsi biasa. Nah ini sangat berbahaya. Karena narkotika ini bisa memotong satu generasi dan ini sangat berbahaya. Nah, itulah kira-kira ketika tidak bisa mengelola bonus demografi ini, ya itulah ancamannya. 3 ancaman. Berarti kalau kita coba untuk analisis, biasanya kan dari kondisi sosial politik, kemudian juga tadi permasalahan, ada juga kesehatan ya tentang narkoba. Itu juga bisa dimulai dari masalah ekonomi. Biasanya ini masalah ekonomi yang akhirnya juga akan berimbas pada lainnya. Salah satunya tadi Mas Wid bilang harus ada lapangan pekerjaan. Nah lantas apakah pemerintah sudah menyiapkan nih lapangan pekerjaan untuk bonus demografi kita? Seharusnya lapangan pekerjaan itu menjadi tugas bersama. Yang pertama gini, pemerintah yang nomor 1 jelas harus menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja agar bisa menampung seluruh bonus demografi ini, penduduk yang masuk bonus demografi ini agar tetap bisa bekerja. Tetapi jadi persoalan apa? Ke depan itu karakteristik lapangan pekerjaan itu sudah sama sekali berbeda dengan sekarang. Jadi zaman digital ya. Misalnya apa? Dengan kemajuan teknologi ada robotisasi segala macam. Kalau dulu buruh pabrik rokok itu hanya dilinting pakai tenaga manusia, sekarang sudah tidak ada. Hanya ada beberapa rokok kretek. Lainnya sudah pakai mesin semua. Nah, ini hanya contoh saja ilustrasinya bahwa ke depan itu karakteristik lapangan pekerjaan itu sudah sama sekali berbeda. Karena itu untuk menyiapkan itu perlunya apa? Pendidikan. Pendidikan untuk menyiapkan manusia-manusia, menciptakan sumber daya manusia yang pas untuk bekerja sesuai dengan karakteristik pekerjaan di masa depan. Karena itulah pentingnya link and match. Link and match itu kesesuaian, kompatibilitas antara dunia pendidikan, dunia akademik, antara kurikulum dengan kebutuhan industri. Nah, sebagai contoh Afrika Selatan gagal memanfaatkan bonus demografi ini karena antara dunia pendidikan dan dunia industri itu dunia lapangan kerja itu sama sekali berbeda. Dunia pendidikan tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Akhirnya setelah sekolah lulus ya menganggur karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah ini. Ketiga, perlunya peningkatan keterampilan, skill.
skill itu tidak harus formal, bisa informal, bisa melalui lembaga-lembaga kursus atau apa. Disinilah perlunya kebersamaan semua stakeholder, bukan hanya Pemda aja. Ini tugas menciptakan lapangan kerja ini bukan hanya pemerintah, bukan hanya Pemda, tetapi juga BUMN, swasta, dan seluruh masyarakat. Kita bersama-sama menciptakan lapangan kerja, menyiapkan pendidikan yang bagus, menyiapkan keterampilan. Karena pendidikan yang bagus dan keterampilan yang memadai pada saatnya nanti akan menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Dan jangan ditinggalkan juga di sini ada unsur wirausaha. Ini yang kita harus bongkar ke depan. Kalau selama ini tenaga kerja itu hanya orientasinya katakan pegawai negeri sipil, mereka sudah itu adalah tujuan akhir. Banyak yang seperti itu. Dan kita juga tidak bisa mengabaikan yang seperti itu. Tapi ke depan yang orientasi ini harus diubah bahwa penciptaan lapangan kerja itu harus menciptakan jiwa-jiwa wirausaha, jiwa entrepreneurship. Itu yang harus diciptakan. Karena mereka menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan membuka lapangan kerja untuk orang lain. Gitu. Baik. Tentunya ini juga dibutuhkan koordinasi itu tadi ya, solidaritas dan juga koordinasi dari segala macam pihak agar bisa dari kaum milenial, kita bisa sebut seperti itu, bisa untuk meningkatkan dari pembangunan Indonesia sendiri tentunya. Nah, tadi kita bicara tentang musibah, tapi tidak melulu tentunya tentang musibah ya Mas Wid. Lantas seperti apa nih berkah yang bisa kita dapatkan dengan adanya bonus demografi? Berkahnya jelas jika kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini, pertumbuhan akan meningkat. Pertumbuhan nasional, pertumbuhan daerah, semua agregat-agregat pertumbuhan, agregat ekonomi itu bisa naik, semua meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kira-kira begitu. Kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik. Jepang menjadi contoh terbaik ya, dan Jerman itu mereka bisa memanfaatkan dengan baik bonus demografi ini dan sekarang sedang menuju ke arah yang menuju hampir dikatakan welfare state atau negara kesejahteraan. Wah, gitu. Sejahtera karena berhasil memanfaatkan bonus demografi. Berarti seluruh masyarakat Indonesia khususnya Lampung harus sadar dengan bonus demografi ini ya Mas Wid ya. Lantas seperti apa sih peran dari anak muda, generasi milenial, khususnya generasi Z tentunya untuk membangun Indonesia? Dari anak-anak muda ini mulai sekarang janganlah orientasinya harus dirubah. Jangan sekedar ingin menjadi katakan karyawan, tetapi mulai berwirausaha. Wirausaha itu banyak sekali ininya, mungkin apalagi sekarang dunia digital, pemasaran atau lebih mudah, teknologi apa bisa dilihat, dipelajari melalui internet segala macam. Inilah yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang. Bahkan katakanlah beternak ikan cupang pun bisa menghasilkan 60 juta per bulan kalau memang itu diseriusi. Ya. Berarti memang itulah salah satunya kelebihan yang seharusnya dimanfaatkan juga oleh para kaum muda yang saat ini sangat berperan untuk pembangunan Indonesia, yaitu melihat adanya peluang dan juga tentunya menciptakan lapangan pekerjaan agar kita juga tidak mubazir dengan adanya bonus demografi ini ya Mas Wid ya. Oke, terima kasih Mas Wid. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi tentang bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan mengupdate trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Pos Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.